Selamat siang Pak, saya Yantina dari tirto.id. Ini lagi bikin laporan tentang Bapak dan ini udah dapat izin dari Kepala Lapas. Kata beliau, Bapak sudah bersedia. Silakan saja Mbak. Tadi siapa namanya? Yantina Pak, panggil saja Tina. Bisa ngedekat sedikit biar saya bisa ngelihat jelas wajah Mbak. Nah, kalau deket gini kan Mbaknya kelihatan cantiknya. Terima kasih Pak sebelumnya. Saya mulai rekam ya. Selamat datang di Persami. Persami bukan jurnalisme investigasi, bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Hari ini 1 Januari 2002 saya duduk bersama seorang kriminal, pembunuh 42 perempuan atas nama ilmu kebatinan. Dia punya banyak nama, tetapi dia dikenal sebagai Dukun AS. Jadi, nama asli Bapak itu Suraji, tetapi lebih dikenal dengan nama Dukun AS. Bapak divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 27 April 1998. Karena Bapak terbukti bersalah melakukan pembunuhan kepada 42 perempuan. Betul. Pertanyaan saya Pak, apa yang membuat Bapak melakukan tindakan sekeji itu? Saya itu namanya banyak Mbak. Nama di KTP memang Ahmad Suraji. Tapi nama kecil saya itu Sagimin. Saya lahir dengan nama itu. Lahir tanggal 10 Januari 1949. Ibuku namanya Sartik, bapakku namanya Jogan. Tapi saya nggak sempat ketemu sama bapak saya. Soalnya dia sudah meninggal pas saya waktu masih kecil. Ada yang bilang dulu Bapak dipanggil Nasib Kelewang. Bisa dicerita kenapa dipanggil dengan nama itu? Itu ceritanya waktu saya masih kecil Mbak. Itu pernah kecebur sumur. Tapi selamat. Nah terus dipanggil Nasib. Soalnya nasibku yang lagi baik. Nah kalau Kelewang itu dulu nama pas saya jadi maling Mbak. Maling ternak, maling sapi, maling lembu. Dan setiap beraksi saya pasti bawa Kelewang. Ya buat jaga-jaga. Mungkin perlu kan buat perlindungan diri. Bapak katanya punya 2 istri. Kamu mau jadi istri saya ketiga. Istri pertama saya itu namanya Tumini. Saya ganti nama jadi Ahmad Suraji itu habis nikah sama istri saya yang pertama itu. Saya waktu itu masih berumur sekitar 27 tahun. Anak saya 4, semuanya laki-laki. Nggak bisa punya anak cewek Mbak. Karena itulah saya kawin lagi sama Ngatiah. Ngatiah itu adiknya Tumini. Baik, oke, baik. Bapak terkenal sebagai dukun. Korban-korban Bapak juga pasien Bapak sendiri. Sejak kapan Bapak belajar ilmu perdukunan? Sudah dari kecil. Ya bapak saya kan juga dukun Mbak. Jadinya ya saya ikut jadi dukun juga. Orang pinter lah istilahnya. Orang-orang itu pada datang gak cuma buat masalah klinik aja. Gak cuma pasang susuk. Tapi kadang orang-orang datang itu minta disembuhin. Ya saya jadi semacam dokter gitulah. Dokter pengobatan alternatif. Dan semuanya berubah setelah Bapak dapat wangsit. Lewat mimpi. Bapak saya ngedatengin saya lewat mimpi. Di mimpi itu dia bilang bahwa saya
akan diwarisi satu ilmu yang bisa bikin saya menjadi orang sakti. Syaratnya itu saya harus membunuh 72 wanita dan menghisap air liur mereka. Itu syaratnya. Nyawa 72 wanita. Masih ingat gimana cara bunuhnya? Awalnya saya juga nggak percaya. Tapi nggak tahu kenapa kok kepikiran terus. Ya sampai akhirnya saya yakin kalau saya harus dapat ilmu itu. Kalau jadi sakti kan saya bisa lebih banyak nolong orang. Saya juga bisa nyari uang. Ya itu tadi. Awalnya tuh saya masih ragu. Tapi akhirnya saya yakin kalau saya harus mencari 72 nyawa wanita. Awalnya saya juga bingung gimana cari 72 wanita. Banyak loh itu. Tapi kemudian saya berpikir, kenapa bukan pasien-pasien saya saja? Ya sudah. Mulai dari tahun berapa ya? 1986. Saya mulai membunuh wanita-wanita itu. Gimana caranya? Ya mereka kan datang sendiri. Mereka pengen jadi lebih cantik, lebih percaya diri. Mereka percaya kalau jadi lebih cantik rumah tangganya akan harmonis. Suaminya nggak akan main ke sana kemari. Ya karena mereka percaya saya bisa membuat mereka cantik. Ya apapun yang saya minta, mereka pasti nurut. Nah saya ajaklah mereka ke kebun tebu itu. Saya ajak bikin ritual. Mereka mau dan nggak curiga. Lalu aku cari tempat yang sepi di tengah kebun itu. Saya gelar tikar dan saya suruh mereka buka baju. Lalu saya minta mereka untuk menutup mata dengan gampang dan cepat. Saya cekik leher mereka. Matanya itu seperti ngelihat saya dan memohon. Mohon biar nggak saya bunuh. Ya habis itu mereka lemes, pingsan, ya udah mati. Ya sekalian saya kubur di situ. Soal air liur? Air liur itu intinya Mbak. Oh iya tadi saya kelewatan ya. Jadi saat mereka pingsan, langsung saya buka mulut mereka dan air liurnya saya hisap. Ya lewat mulut. Saya baca mantra. Nah baru setelah itu saya kubur mayatnya di situ. Oke. Dan totalnya korban ada 42 orang, perempuan semua. Itu Bapak lakuin sampai sekitar tahun 1997 ya? Sampai ketangkep? Menurut polisi memang segitu. Pas aksi pembunuhan itu pasti sukses semua? Atau ada yang pernah gagal? Oh pernah Mbak, pernah. Tapi saya lupa namanya. Mungkin biar gampang kita sebut saja Yanti ya. Nah, Yanti ini datang ke saya karena ngelihat temennya kok tambah cantik, makin cantik gitu. Dan kata temennya, dia sebelumnya datang ke saya. Saya juga nggak ingat siapa temennya ini. Ya pasien saya kan banyak. Jadi ya singkat cerita si Yani ini datang ke saya, konsultasi, katanya pengen cantik kayak temennya itu. Ya kayak cerita saya tadi. Saya kasih air putih, terus saya ajar ritual di kebun itu. Kebun yang sama? Ya mana lagi Mbak.
Kan sepi di sana, biar aman. Awalnya Yanti ini penasaran kenapa kok ke tempat sepi malam-malam. Nah saya bilang itu bagian dari ritual, harus mau kalau kamu pengen jadi lebih cantik dari sekarang. Temanmu juga sama kok ritualnya di sini. Nah akhirnya dia nurut. Saya kelar tikar, Yanti saya suruh lepas baju, kemudian tiduran di atas tikar. Lalu saya baca-baca mantra. Si Yanti ini curiga. Dia tetap tanya. Ya saya jawab, ya buat ritual. Di situ ada lubang, yaitu buat topo pendem istilahnya. Bertapa sambil dikubur. Nah si Yanti ini tetap nggak percaya. Saya coba bekap dia, tapi waktu itu dia ngelawan dan kabur. Kira-kira kenapa dia nggak lapor ya? Mungkin malu ya Mbak ya. Itu kan aib. Datang ke rumah saya, minta pengen cantik. Terus telanjang di kebun, mikirnya dia pasti mau diperkosa. Nah kalau dia lapor, kan nanti dia yang malu sendiri. Jadi kasus Bapak terungkap sekitar akhir April 1997. Ada penemuan mayat perempuan tanpa busana di kebun tebu yang Bapak bilang tadi. Di desa Aman Damai. Ternyata itu mayatnya Dewi 21 tahun yang udah ngilang selama 3 hari. Nah, yang paling bikin heboh pas dilakukannya penggalian di kebun tebu itu. Mereka menemukan mayat korban-korban Bapak yang udah jadi tulang belulang semua. Dan setelah diselidiki, kecurigaan polisi mengarah ke Bapak karena ada saksi yang bilang terakhir Dewi kelihatan itu pas dia diantar ke rumah Bapak. Ya saya nggak tahu Mbak. Mungkin waktu itu kurang bukti. Tapi ya akhirnya mereka tahu kan. Soalnya ada korban lain diketahui terakhir di rumah saya. Rumah saya waktu itu digeledah. Nah gobloknya saya itu kok ya masih nyimpen pakaian sama perhiasan sama jam tangan milik korban. Ya sudahlah. Ditangkap, dipenjara ya sampai sekarang ini. Sambil nunggu mati. Jadi selama Bapak di penjara, ibaratnya Bapak tinggal menunggu hari kematian. Apa ada penyesalan dalam diri Bapak? Kalau dibilang menyesal, ya menyesal. Tapi gimana ya? Ilmu itu kan warisan dari bapak saya. Sampai sekarang pun saya masih beban untuk menyempurnakan ilmu itu. Mbak, mungkin Mbak mau jadi tumbal saya untuk menyempurnakan ilmu saya. Pak Sipir, buka pintunya Pak. Saya sudah selesai wawancaranya.